Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Rahmat Widodo, 23070190113 dan Yunita Rahayu, 23070190081 yang akan membahas pelajaran aljabar linear elementer tentang kebebasan linear serta teorema-teoremanya. Saya punya pantun satu nih untuk kalian. Jalan-jalan sama Pak Anton. Jangan lupa mampir ke Surabaya. Wahai para penonton, videonya jangan di skip ya. Oke, kita akan membahas materinya. Kembali lagi bersama saya. Saya akan membahas tentang kebebasan linear. Kita akan memasuki sebuah definisi yang dimana jika himpunan S adalah vektor 1, vektor 2, sampai vektor n adalah himpunan vektor, maka persamaan vektor adalah K1 dikali vektor 1 ditambah K2 dikali vektor V2 ditambah K3 dikali vektor 3 sampai Kn dikali vektor n sama dengan 0. Mempunyai paling sedikit satu pemecahan, yakni K1 itu sama dengan 0, K2 itu sama dengan 0 juga, K3 sama dengan 0 juga. Jika ini adalah salah satu pemecah, maka S kita namakan himpunan bebas linear atau yang disebut dengan linearly independent. Jika ada pemecahan lain, kita namakan himpunan tak bebas linear atau yang disebut dengan linear dependent. Oke, kita akan membahas sebuah soal. Apakah himpunan V di bawah ini termasuk bebas linear atau tak bebas linear? V yang beranggotakan V1 yaitu ada 1, min 2, dan 0. Dan yang kedua adalah vektor 2 yang berisi 4, 0, 8. Dan vektor 3 adalah 3, min 1, dan 5. Oke, kita akan memasuki sebuah rumus yang ini tadi ya. Kita akan memasuki sebuah rumus yaitu K1 dikali V1 vektor 1 ditambah K2 dikali vektor 2 ditambah K3 dikali vektor 3 sampai Kn dikali vektor n sama dengan 0. Oke, kita akan mencoba memakai eliminasi Gauss. Yaitu gini ya, kita langsung gini 1 min 2 0, lalu ini 4 0 8, lalu ini 3 min 1 5. Kita baris batas nih karena sama dengan 0, kita tulis 0 0 0. Oke. Kita mau jadiin apa dulu nih? Kita akan menjadiin ini menjadi angka sebuah 0. Pertama kita jadi 0 ini dulu nih. Oke, kita jadi 0 yaitu dengan cara kita kalikan 2 dikali R1 ditambah R2. Oke, kita akan menjadi dari sini 1 0 0 4 8 3 5 5. Kenapa bisa hasilnya 8? Karena 2 dikali R1 nya adalah 4 dikali 2 adalah 8 ditambah R2 nya kan di sini 0, jadi di sini tulisnya 8. Kita akan ubah lagi yang mana nih? Kita akan ubah yang mana ya? Kita akan ubah 8 ini menjadi 0 dengan cara kita kurangi min 1 R2 ditambah R3. Nah, nanti kita akan ketemu lagi. Jawabannya itu 1 0 0 4 8 0 3 5 5
kosong. Oke. Oh ya, stop aja. Ini 0, 0, 0, 0. Kenapa jadi kosong semua? Kita hitung lagi, oke. 1 min 1 dikali R2. Min 1 kali R2 8. Min 1 kali R2 8. Di min 1 kali ini 8. Nah, terus dikurang ditambah R3. R3-nya juga 8. Jadi jawabannya 0. Lalu yang keduanya 5. 5 dikali min 1 min 5 ditambah R3 min 5. Jadi jawabannya 0. Oke. Ini udah 0 ketemu nih. Lalu kita mengubah apa lagi nih setelah ini? Habis ini udah ini. Jadi kita akan mengubah. Setelah udah kita akan mengubah ini menjadi 1 dengan cara 1/8 R2. Nah, kita akan ubah ini menjadi 1. Kolom 2 ini menjadi 1. Nah, jadi hasilnya itu 1 0 0 4 1 0 3 5/8 0 0 0 0. Lalu kita akan membagi menghasilkan kosong untuk di bagian atas. Gimana caranya? Kita kurangi min 4 R2 kolom 2 ditambah R1, maka nanti hasilnya 1 0 0 0 1 0 1/2 5/8 sama 0. Nah, setelah ini udah jadi nih, udah kosong, sini kosong juga. Ini kan masih belum ketemu nih, belum dijadiin kan, belum bisa diapa-apain. Nah, jadi kita hasilin langsung. Itu 1Q1 ditambah 1/2 Q3 sama dengan 0, ya kan? Nah, terus yang kedua 1Q2 ditambah 5/8 Q3 sama dengan 0 juga. Nah, terus ini kan semuanya pada 0 nih. Nah, kita masukin aja Q3 sama dengan 0. Nah, kita hitung nih. Kan masih pada belum jelas jawabannya. Kita ubah jadi Q1 sama dengan ini pindah ruas jadinya min 1/2 K, dan Q2 itu sama dengan pindah ruas lagi jadinya min 5/8 K. Jadi min 1/2 K, min 5/8 K, terus per K, karena nggak ada hasilnya jadi dihitung 1. Maka ini jawabannya itu nggak jadi non trivial yang seperti di definisi. Kalau yang bebas linear itu jawabannya adalah trivial, yaitu ini 0, ini 0, ini 0. Tapi ini kan bukan 0 semua, jadi ini non trivial. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan nih bahwa soal ini itu adalah tak bebas linear, atau bisa dibilang linearly dependent. Oke, kita akan memasuki contoh soal yang kedua. Ini apakah bebas linear atau tak bebas linear? Nah, kita akan membahas kita akan masuki rumus tadi ya.
K1 dikali vektor 1 ditambah K2 dikali vektor 2 ditambah K3 dikali vektor 3 sampai Kn dikali vektor n sama dengan 0. Lalu kita akan memasuki aja 1, 2, 1, 4 0, 1, 1, 1, 2, 0, IJ 7. Ini 0, 0, 0, 0. Bedanya tadi adalah yang pertama itu ada 3 anggota doang. Nah sekarang ada 4 anggota. Ada 4 kolom. Oke, kita akan langsung bahas. Kita akan ubah yang mana dulu nih? Kita akan ubah yang kedua dulu ya. Yang kedua dulu, yaitu dengan cara 2R1 ditambah R2. Oke. Ini diisi dengan 1, ini kosong, ini 2. Ini kan diubah nih. 2R1 min 2R1 ditambah R2. Jadi jawabannya itu kosong. Sini 1, sini min 4. Min 4 dari mana? Min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Min 4 ditambah R2. R2 nya kan 0, jadi kita tulis jadinya min 4. Oke. Setelah itu kita ubah apa lagi nih? Kita akan ubah ini menjadi, kita akan ubah ini dengan cara R1 min ruang 1 ditambah R3. Kita akan isi dengan 0, 1, min 1. Lalu kita ubah apa lagi nih? Kita ubah yang keempat dengan ini 4 R1 ditambah R4. Jadi hasilnya itu nanti 0, 1, min 1. Oke, sini guys 0, 0, 0, 0, 0. Oke, ngerti kan sampai sini? Lalu kita ubah lagi nih, karena ini masih 1 dan min 1, kita akan ubah lagi yang ke ruang 3 dengan cara R3 ditambah R4. Sorry, kita akan ubah ini dulu, yang paling bawah, yang sesuai dengan rumus eliminasi Gauss. Oke, kita akan ubah ini menjadi 1, 0, 2. Ini tetap ya, yang atas tetap ya kawan. 0, 1, min 4, 0, 1, min 1. Karena ini semuanya ini jadinya 0, 0, 0. Oke. Tahu kenapa 0? Kenapa sini 0? Karena min R3 ditambah R4. R3 min R3 ini min 1, min 1, min 1 ditambah R4 1. Jadi jawabannya 0 ya kan. Nah terus kalau R4 nya yang ruang ini sama kayak tadi, min ruang 3 kan min 1 di min 1 ketemu min jadinya plus, jadi 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Setelah itu kita mau ubah apa lagi nih? Kita ubah yang atasnya, karena yang atas masih ada satu-satunya, kita akan ubah menjadi 0 juga. Yang dengan caranya itu R2 ditambah R3. Karena di sini nggak muat, kita akan pindah di bawahnya. Kita akan di sini 102 karena tetap nggak diapa-apain yang atas. 0, 1, min 4, 0, 0, 3, 0, 0, 0. Oke. Salah, dikuringin sini kan 0, 0, 0, 0. Lalu kita akan ubah apa lagi nih?
kita akan ubah menjadi ini jadi 0 nih. Ini masih angka 3, kita ubah lagi menjadi 0. Dan sepertiga R3. Nah, kita ubah yaitu hasilnya itu nanti 0 semua. Yang ulang 3 ya. 0 1 min 4 0 garis. Ini pembatas ya, pembatas ini sama dengan tadi. Oke. Lalu dari sini kita mau ubah apa lagi nih? Kita akan ubah yang atas nih. Dari tadi di atas kita nggak main-mainin, kita akan mainin yang atas ini, oke? Jadi 0 juga. Nanti deret 0 sini. Deret 0, deret 1. Ini gitu. Yaitu kita dengan kurangkan min 2 R3 ditambah R1. Oke. Nanti jawabannya 1 0 0. Nah, habis itu kita mau ubah apa lagi nih? Ini kita akan ubah ini masih min 4 nih, diem baik min 4 tuh diubah jadi 0. Kita akan ubah lagi jadi 0, oke? Dengan cara 4R 3 ditambah R2. Oke, kita akan ketemu hasilnya dengan 0 1 0 0 0 1 0 0 0 garis 0 0 0 0. Oke, dari sini kita nemu nih Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0 juga, Q3 ini Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 0, Q3 itu sama dengan 0. Oke, dari sini kita nemu 0 0 0 seperti tadi definisi, yaitu adalah trivial. Dari trivial ini kita dapat menyimpulkan bahwa ini soal ini adalah bebas linear atau yang disebut dengan linearly independent. Oke. Ya, kita akan lanjut ke materi tentang kombinasi linear. Oke, kita akan lanjut membahas tentang kombinasi linear. Yang pertama itu tak bebas linear. Jika dan hanya jika paling tidak di antara vektor S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor S lainnya. Dan yang kedua itu adalah bebas linear. Jika dan hanya jika tidak ada vektor S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dalam vektor S lainnya. Nah, lalu kita masuk ke definisinya, yaitu suatu vektor S disebut suatu kombinasi linear dari vektor V1, V2 sampai Vn. Jika dapat dinyatakan dalam bentuk W sama dengan K1 kali V1 ditambah K2 dikali V2 sampai Kn dikali Vn, dengan K1 K2 sampai dengan Kn itu adalah skalar. Oke, kita akan langsung membahas contoh soalnya. Apakah U dan V adalah kombinasi linear dari X? Apakah X ini adalah kombinasi linear dari U dan V? Lalu kita masukin rumus yang tadi yang ini ya. Kita masukin rumus ini. Yang pertama itu adalah X sama dengan K1 dikali U1 ditambah K1 dikali V1. Ini rumusnya ya. Oke. Kita masukin nih X ini adalah 4, 2, 6 sama dengan K1 dikali 2, 4, 0 ditambah
K2 ininya 1 min 1 3. K1 dikali V1 K1 dikali U1 sama dengan 2K1 ditambah 1 dikali K2 itu jawabannya K2 sama dengan 4. Kan ini sebaris. Terus lalu yang kedua K1 dikali U1, jadi kita masukin jadi 4KI min, ini kan min ya, min, jadi min K2 sama dengan, kita cari ini sebaris lagi, itu adalah 2. Oke, karena K1 dikali U1, U1 nya adalah 0, jadi kita nggak usah nulis nih, kita langsung aja ke K2. 3 dikali K2 3K2 sama dengan, kita cari sebaris 6. Nah, kita cari yang K2 nih, kita akan nyari K2 dengan cara K2 sama dengan 6 dibagi 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Kita nemu nih, kita nemu K2 nya itu adalah 2. Lalu kita akan cari nih K1, kita akan cari K1. Kita akan nyari K1. K1 kita ambil dari atas ini ya. 2K1 ditambah K2 sama dengan 4. Tadi kan kita sudah tahu nih K2 nya itu adalah 2, jadi kita tinggal masukin aja 2K1 ditambah 2 sama dengan 4. 2K1 sama dengan, ini pindah ruas nih, dari 2 ke sini dipindah ruas jadinya min 4 dikurang 2. 2K1 sama dengan 2. Nah, K1 sama dengan 2 dibagi 2, jawabannya 1. Jadi K1 nya adalah 1. Setelah itu kita udah menemui nih K1 itu berapa dan K2 itu berapa, jadi kita tinggal masukin ini. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Ini bebas, ini kombinasi linear atau tidak dengan cara begini. 4, 2, 6 seperti yang X tadi sama dengan K1. K1 kita masukin nih, K1 itu adalah 1 dikali 2, 4, 0 ditambah K2 nya itu adalah 2, ini 1 min 1 3. Lalu kita turun lagi nih, 4, 2, 6 sama dengan 1 kali 2, 2, 1 kali 4, 4, 1 kali 0, 0 ditambah 2 kali 1, 2, 2 kali min 1, min 2, 2 kali 3, 6. Oke, kita tinggal hitung berurut. Oke, kita akan nemu hasilnya 4, 2, 6 sama dengan 2 tambah 2, 4. 4, ini tambah ya. 4 ditambah min 2, jadi 2. 0 ditambah 6 sama dengan 6. Jadi temu hasilnya, soal ini adalah terbukti kombinasi linear. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yunita Rahayu, NIM 230701900081. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kebebasan linear dimulai dari teorema 7. Teorema 7 A. Jika
Jika sebuah himpunan mengandung vektor 0, maka himpunan itu tak bebas linier. B. Sebuah himpunan yang mempunyai persis dua vektor tak bebas linier jika dan hanya jika salah satu dari vektor itu adalah perkalian dari skalar lainnya. Untuk bukti yang A, untuk vektor V1, V2 dan seterusnya hingga vektor R sebarang himpunan S mempunyai anggota vektor 1, vektor 2 dan seterusnya hingga vektor R, 0 tidak bebas linier karena persamaan 0 vektor 1 plus 0 vektor 2 plus dan seterusnya hingga plus 0 vektor R 1 dalam kurung 0 sama dengan 0. Menyatakan 0 sebagai suatu kombinasi linear dari vektor-vektor pada S dengan koefisien-koefisien yang tidak semuanya 0. Bukti B. Misalkan fungsi-fungsi f1 sama dengan x dan f2 sama dengan sin x membentuk suatu himpunan bebas linier vektor-vektor pada f minus tak hingga, tak hingga, karena tidak satupun dari fungsi tersebut merupakan suatu kelipatan konstan dari fungsi lainnya. Contoh 27, dalam R2 dan R3 satu vektor adalah kelipatan skalar dari vektor lainnya jika dan hanya jika kedua vektor yang terletak pada garis yang sama yang melalui titik asal ditempatkan pada titik awalnya melalui titik asal. Jadi, berikutnya dari bagian B dari teorema 7 bahwa dalam R2 atau R3 dua vektor yang berbentuk himpunan tak bebas linier adalah jika dan hanya jika vektor itu terletak pada garis yang sama melalui titik asal yang ditempatkan pada titik awalnya melalui titik asal itu sendiri. Dapat dilihat dalam gambar 4.6 seperti ini. Selanjutnya, contoh 28. Jika vektor 1, vektor 2, dan vektor 3 adalah tiga vektor pada R3, maka himpunan S mempunyai anggota vektor 1, vektor 2, vektor 3. Tak bebas linier jika dan hanya jika ketiga vektor tersebut terletak pada bidang yang sama melalui titik asal bila vektor-vektor tersebut ditempatkan dengan titik-titik awalnya di titik asal. Dapat dilihat pada gambar 4.7 seperti ini. Untuk melihat hal ini, ingatlah kembali bahwa vektor 1, vektor 2, dan vektor 3 tak bebas linier jika dan hanya jika paling sedikit satu di antara vektor-vektor tersebut adalah kombinasi linier dari kedua vektor selebihnya, atau secara ekivalen jika dan hanya jika paling sedikit satu di antara vektor-vektor tersebut berada di ruang yang direntang oleh kedua vektor selebihnya. Tetapi ruang yang direntang oleh sebarang dua vektor pada R3 adalah
garis yang melalui titik asal atau bidang yang melalui titik asal, bahkan oleh titik asal itu sendiri. Dalam kasus yang manapun, ruang yang direntang oleh dua vektor pada R3 selalu terletak. Dalam kasus yang manapun, ruang yang direntang oleh dua vektor pada R3 selalu terletak pada bidang yang melalui titik asal. Contoh yang selanjutnya, tunjukkanlah mengapa himpunan berikut adalah himpunan vektor tak bebas linear. U1 sama dengan 1,2 dan U2 sama dengan min 3, min 6 pada R2. Jadi, himpunan vektor tersebut tak bebas linear karena U2 sama dengan min 3 U1 atau di mana U2 hasil skalar vektor 1. Contoh selanjutnya, jika himpunan vektor 1, vektor 2, vektor 3 adalah himpunan vektor tak bebas linear pada ruang vektor V, perlihatkan bahwa vektor 1, vektor 2, vektor 3, vektor 4 juga tak bebas linear di mana vektor 4 adalah sebarang vektor lain di dalam V. Pembahasan anggota vektor 1, vektor 2, vektor 3 tak bebas linear. Jadi K1 vektor 1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan 0, di mana K1, K2, K3 tidak semuanya 0. Vektor 4 adalah vektor lain di dalam V, jadi K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 ditambah K4 V4 sama dengan 0 karena K1, K2, K3 tidak semuanya 0, maka bisa diambil K1 tidak sama dengan 0. Maka vektor 1 ditambah vektor 2 ditambah vektor 3 ditambah vektor 4 sama dengan 0. Misal, C1 sama dengan C2 sama dengan C3, jadi vektor 1 ditambah C1 V2 ditambah C2 V3 ditambah C3 V4 sama dengan 0 terpenuhi dengan K1 sama dengan 1, K2 sama dengan C1, K3 sama dengan C2, K4 sama dengan C3. Terbukti bahwa skalar-skalar tersebut tidak semuanya 0. Jadi, vektor 1, vektor 2, vektor 3, vektor 4 tak bebas linear. Selanjutnya, teorema 8. Misalkan S mempunyai anggota vektor 1, vektor 2, dan seterusnya hingga vektor R adalah himpunan vektor-vektor pada Rn. Jika R lebih besar dari N, maka S tak bebas linear. Buktinya, misalkan vektor 1 sama dengan vektor 1, 1, vektor 1, 2, dan seterusnya hingga vektor 1n. Vektor 2 sama dengan vektor 21, vektor 22, dan seterusnya hingga vektor 2n. Dan seterusnya hingga vektor R sama dengan vektor R1,
vektor R2, dan seterusnya hingga vektor Rn. Dapat ditinjau persamaan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah dan seterusnya hingga ditambah KR VR sama dengan 0. Jika seperti yang dilukiskan dalam contoh 24, kita menyatakan kedua ruas dari persamaan ini dalam komponen-komponennya dan kemudian menyamakan komponen-komponen yang bersesuaian, kita dapatkan sistem V11 K1 ditambah V21 K2 ditambah dan seterusnya hingga ditambah VR1 KR sama dengan 0. V21 K1 ditambah V22 K2 ditambah dan seterusnya hingga ditambah VR2 KR sama dengan 0. Dan seterusnya hingga vektor 1n K1 ditambah vektor 2n K2 ditambah dan seterusnya ditambah vektor Rn KR sama dengan 0. Ini merupakan sistem homogen dari n persamaan pada R bilangan tak diketahui K1, dan seterusnya hingga KR. Karena R lebih besar dari N, maka jelas dari teorema 1 bagian 1.3 bahwa sistem tersebut mempunyai pemecahan tak trivial. Maka S sama dengan vektor 1, vektor 2, dan seterusnya hingga vektor R adalah himpunan tak bebas linier. Contoh, tunjukkan bahwa vektor 1,3,3, dalam kurung 0,1,4, dalam kurung 5, 6, 3, dalam kurung 7,2, min 1 berbentuk himpunan tak bebas linier pada R3. Jadi vektor tersebut benar bahwa tak bebas linier karena vektor 1,3,3, vektor 0,14, vektor 5,6,3, vektor 7,2, min 1 karena pada R3. Sedangkan banyak vektor tersebut ada 4 sehingga R lebih besar dari N, maka vektor tersebut tak bebas linier seperti yang dijelaskan pada teorema 8. Itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi yang bisa kami sampaikan, bila ada yang kurang dimengerti bisa komen di bawah. Dan terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.